Pernah memperhatikan seorang bayi ketika lahir, tangannya seperti apa? Terkepal ya, dia tangan di kepala. Nah, kalau orang meninggal tangannya seperti apa? Dia melepaskan. Ini mungkin kebetulan, maybe not gitu. Kalau dijelaskan secara scientific lewat ya ilmu kedokteran tuh yang berkaitan dengan fisik, itu bisa berkaitan dengan anak bayi masih belum memiliki kekuatan ya untuk membuka tangannya, dia harus make an effort. Sedangkan kalau manusia ketika meninggal justru dia sudah tidak punya tenaga lagi dan tangannya terbuka ketika dia meninggal. Bisa juga mungkin diartikan maknanya adalah ketika seorang bayi lahir di dunia ini, dia mengepalkan tangannya karena dia punya satu misi. Seolah-olah like, I'm here, I'm born here, I've got things in me gitu, I've got this potentials in me and I need to do something in this world. Sedangkan orang yang ketika meninggal sudah selesailah gitu, istilahnya seperti itu, melepaskan. Dan yang menarik ketika si bayi itu mengepalkan tangannya kan tense ya, karena full of energy, tense to face life. Sedangkan manusia ketika meninggal mengalami ultimate relaxation. Karena selama dia hidup dia tense banget ya. Jadi saatnya untuk beristirahat. Kaitannya apa semua itu? Kaitannya adalah kalau kita sebagai manusia living aimlessly, hidup tanpa ada tujuan, tanpa ada purpose, pasti akan mengalami kebosanan ya. Karena hidup ini tuh istilahnya kita nggak bisa menolak kehidupan. Karena nyatanya kita udah hidup di sini. What can we do? Say yes to life. Kalau kita selalu bilang, aduh bosan, say no to life. Aku lagi kesel, say no to life. Aku lagi sebel, say no to life. Yes no ini yang bikin kita konflik. Tetapi ketika akhirnya kita memahami apa yang harus kita lakukan di bumi ini, with a purpose, saya selalu diingatkan oleh Pak Anan, everything you do, you have to live with a purpose. Kalau kamu tahu dan menyadari semua itu, there's no time to be bored. Itu yang penting sekali. Jadi bosan tuh bukan hanya sekedar bosan aku kerjanya gini-gini terus. Iya benar, kita merasa bosan kalau kita terpaksa melakukan suatu tugas yang kita nggak suka. Yang kita not enjoyed, akhirnya muncullah rasa bosan gitu. Tapi ada juga yang bosannya akhirnya sampai bosan hidup. Tapi dikasih mati juga nggak mau. Kan seperti itu. Ketika dikasih mati langsung, Tuhan jangan serius dong, saya kan hanya berdoa berkeluh kesah gitu doang gitu, jangan serius-serius lah ditanggapin ya. Nah, jadi penting sekali bagaimana kita bisa mengolah rasa bosan.